Wobok, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya. Dan hari ini kita banyak ngobrol mengenai budaya literasi. Saya sudah berada di Perpustakaan Kabupaten Sorong, kita akan lihat-lihat dalamnya seperti apa dan kita juga nanti akan ngobrol lebih banyak mengenai budaya literasi. Kita langsung masuk ke dalam. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yoap Mayor. Halo Pak Yoap, apa kabar? Baik, kabar baik. Wah, ini perpustakaannya nyaman sekali, megah sekali. Apa saja fasilitas-fasilitas di dalam ini, Pak? Ya, fasilitas yang kami miliki di sini ini meja sirkulasi, ya sirkulasi. Ya. Kemudian ke dalam sini, mulai dari sebelah sana ada ruang multimedia. Multimedia? Iya, ruang multimedia. Terus yang daerah ini ruang koleksi buku. Ini ruang koleksi buku. Selanjutnya di sebelah sini khusus untuk ruang baca. Ini ruang bacanya Iya. ya, oke. Iya. Ini bukunya ada berapa banyak ini Pak Yoap? Kalau bukunya sudah 10.000 lebih yang kami miliki. Sekitar 10.000 Lebih yang kami miliki. Dengan berbagai kategori, coba kita Ya, sambil jadi jalan Pak Yoap. dari jenis-jenis buku yang ada, ya untuk ke perpustakaan daerah termasuk dalam perpustakaan umum yang mana harus melayani semua kalangan masyarakat. Jadi di sini buku-buku yang sifatnya umum, yang dari berbagai disiplin ilmu, yang mana ada yang sifatnya fiksi dan ada juga yang sifatnya non-fiksi. Non-fiksi berarti mungkin ada, misalnya yang mau baca komik ada. Yang novel, ada cerpen, ada juga. Buku cerita juga ada. Ya. Oke. Itu. Ada buku apa lagi? Coba kita sambil lihat-lihat lagi, Pak Yoap. Ya. Jadi yang sifatnya non-fiksi ya seperti misalnya buku sejarah, ya buku ya ensiklopedia dan juga berbagai disiplin ilmu yang ada yang ya kalau yang namanya non-fiksi ini kan yang hal-hal yang sifatnya nyata ya itu. Kalau tadi fiksi itu kan yang khayalan belaka, sedangkan yang non-fiksi ini yang sifatnya nyata, hal kenyataan yang ada. Itu. Ini kan sudah dari tahun 2021 diresmikan ya? Iya, tepatnya 16 Desember 2021 gedung ini diresmikan oleh Pak Bupati. Bagaimana antusiasme masyarakat kalau khususnya di wilayah Kabupaten Sorong dengan hadirnya perpustakaan yang sangat bagus ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari antusias masyarakat yang ada memang sangat luar biasa. Di mana dulu dibandingkan dengan gedungnya layanan yang lama karena mungkin karena terlalu kecil, belum terkenal, sehingga ketika dengan adanya hadirnya gedung yang mewah ini satu-satunya yang ada di Provinsi Papua Barat, sehingga masyarakat itu antusiasnya semakin bertambah untuk selalu mulai dari Januari 2022 selalu datang untuk berkunjung ke perpustakaan ini. Nah, pendengar dan pemirsa obrolan budaya satu-satunya di Papua Barat ya? Satu-satunya di Papua Barat. Bermegah dan sangat bagus sekali seperti yang bisa Anda lihat saat ini. Tapi yang juga menjadi pertanyaan nih, bayar atau bagaimana nih kalau misalnya datang ke sini terus mau pinjam buku? Kita coba ke sana, Pak Yoap. Ya, untuk masalah peminjaman buku, Pak, semuanya pada gratis. Gratis? Iya, gratis. Oke. Di sini kami melayani untuk gratis. Kalau untuk peminjaman selama 1 minggu bisa meminjam 2 buku. Untuk dibawa pulang. Bisa 2 buku. Untuk bawa pulang ke rumah. Baru
bisa dikembalikan, bahkan kalau mau dipinjam bisa lewat telepon, by telepon bisa untuk memperpanjang masa peminjamannya. Bukannya dari pagi jam berapa sampai jam berapa, dari hari apa sampai hari Kalau apa? untuk sementara ini bukannya sesuai dengan jam kantor, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 14.30. Tapi itu pun dilihat dari pengunjung yang datang. Kalau pengunjungnya masih ada ya tetap buka sampai sore. Kita buka sampai sore. Iya. Tapi kita coba ke dalam lagi ke bagian anak-anak ya. Iya. Ini Ruang baca. ruang baca dan bermain anak. Pendengar dan Ini, pemirsa, iya. ini sudah ada yang Ini lagi ada yang- nongkrong pagi-pagi. Adik, baca buku apa nih, Dek? Coba lihat. Wah, sudah sering kesini, Dek? Adik namanya siapa? Yeheskel. Baca buku apa nih, Dek? Buku cerita? Wah, keren ini bukunya. Senang di sini, ada Yeheskel. Suka ya? Oke, mantap. Lanjut, Yeheskel bacanya. Nah, untuk di ruang baca anak ini desainnya seperti apa? Ini ada Tabagasi, Taman Baca Gesit Asik dan Inovasi. Bisa Iya, dijelaskan karena Pak Iwan? kami dengan adanya gedung yang baru ini ada buatkan inovasi yang memang dikehendaki oleh pemerintah daerah. Untuk setiap OPD harus buatkan inovasi. Nah, makanya kami untuk perpustakaan buatkan inovasi yang taman baca asik dan inovasi. Ya. Dengan desain yang seperti Ya, dengan ini, desain yang seperti tertata demikian. rapi, anak-anak pun juga nyaman, Iya. ada gambar tokoh-tokoh Iya. kartun di dalam sini juga Iya, ya. itu. Namun itu tadi Iya. semuanya gratis. Iya, gratis. Kalau ada yang mau pinjam, Iya. gratis. Tapi kalau sudah pinjam jangan lupa kasih kembali ya. Iya, itu memang harapannya seperti demikian. Nah, ini kan tentu saja hadir untuk menggait, untuk menarik minat baca. Minat baca masyarakat. Nah, tentu saja dengan hadirnya perpustakaan ini juga literasi budaya, kemudian budaya membaca ini semakin meningkat di wilayah Iya. Kabupaten Sorong. Iya. Nah, seperti apa kemudian dengan hadirnya perpustakaan di Kabupaten Sorong ini meningkatkan literasi budaya yang ada di wilayah Kabupaten Sorong? Nanti kita masih akan lanjut lagi membahasnya lebih banyak masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya. Nanti kali ini RRI Sorong menghadirkan RRI Net khusus obrolan budaya tentang budaya literasi. Nanti bakal ngobrol semua nanti dengar ya. Cuman di kesempatan hari ini saya berkesempatan bertemu ngobrol sedikit saja dengan Bunda Baca Kabupaten Sorong, Ibu Dinda Kamu. Sebelumnya selamat Ibu sudah penghargaan apa Ibu ya? Iya. Nah, benar-benar ini kalau kita berbicara tentang budaya literasi, Bu, Ibu sebagai istri dari Bupati Sorong sendiri, sebenarnya sangat dekat gitu ya, sebagai pembaca. Ibu kan jadi tentang budaya literasi sendiri seperti apa dan bagaimana untuk masyarakat juga literasi. Oh iya, baik. Halo, Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, ya gitu hari ini. Saya selalu Bunda Baca Video Terbaik Putaran PKK Kabupaten Sorong diundang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong dalam acara atau perlombaan kebiar perpustakaan bersama dunia baca di seluruh Kabupaten Sorong yang diikuti oleh 30 sekolah menengah tetapi juga sekolah STA ya untuk Kabupaten Sorong. Dan hari ini puji Tuhan saya sebagai Bunda Baca tetapi juga Bapak Bupati yang mewakili dan perangkat daerah undangan tetapi juga dari penerbit Erlangga dan pimpinan RRI juga diundang terus serta dalam kegiatan tersebut. Dan puji Tuhan hari ini kegiatannya sukses luar biasa, berjalan dari awal sampai dengan selesai. Harapan saya untuk para masyarakat Kabupaten Sorong khususnya bagi generasi penerus bangsa dalam hal ini anak-anak mulai dari PAUD, SD, SMP, tetapi juga SMA, bagaimana melihat literasi minat baca daripada masyarakat Kabupaten Sorong khususnya
bagi anak usia dini, tetapi juga anak sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena kami di Kabupaten Sorong, puji Tuhan, dalam tahun ini telah diresmikan perpustakaan Kabupaten Sorong yang keren ini. Makanya bisa dilihat gedung yang besar, tapi juga beberapa ruangan dan fasilitas-fasilitas yang oke juga. Dan saya menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, tetapi juga anak sekolah bisa datang untuk mendapati perpustakaan yang begitu mewah dengan panduan-panduan buku bacaan yang banyak di sini. Dan harapan saya bagaimana membangun generasi penerus bangsa dengan literasi ini itu sangat penting. Kenapa? Untuk menuju kepada dunia luar, atau bagaimana kita bisa mengetahui apa itu jendela kehidupan dalam hal ini, literasi, membaca, dan minat belajar. Anak bangsa mungkin didahulukan dengan minat baca dari dalam keluarga dan diri sendiri dulu. Bagaimana mencintai akan buku tersebut, ya, suka membaca. Ya, saya pikir harus dicintai dulu. Oh ya, harus dicintai dulu buku tersebut. Gitu. Kalau tidak dicintai, saya pikir itu tidak akan membawa kita untuk mengetahui isi buku itu. Jadi yang pertama dicintai dulu bukunya. Bukunya buku apa? Banyak. Buku komik, tapi juga buku mata pelajaran, tapi juga bisa sebagai buku ilmu pengetahuan. Dan saya pikir perpustakaan Kabupaten Sorong ini banyak buku sekali ya, banyak buku sekali yang bisa didapati di sini. Dan itu juga bisa membawa kita kepada pengetahuan, wawasan kita untuk jendela kehidupan, bagaimana mengetahui dunia luar. Saya pikir hal yang pertama itu dengan minat baca. Ya, bagaimana kita menyemangati anak-anak kita, baik yang ada di Kabupaten Sorong, tapi yang khususnya ada di dalam rumah dulu, gitu. Dan puji Tuhan, salah satu contoh kecil, saya jujur bukan penyuka buku ya, bukan penyuka buku, tetapi karena jabatan ini melengkap, istri pelatih, otomatis harus menjadi duta baca, dan itu udah melengkap. Jadi saya jujur tidak penyuka buku. Buku yang saya suka saya baca adalah buku resep. Suka masak. Jadi buku yang saya baca ya lebih banyak buku resep ya tentang masakan, ya seperti itu, kuliner lah, yang memang saya lebih suka sama dulu ya. Tapi ketika lihat Bupati yang pecinta buku dan buku, akhirnya jadi tertolak itu karena dari cinta sama, akhirnya ikut juga gitu. Jadi memang ada beberapa buku yang selalu saya lihat dipegang oleh beliau, itu memang buku-buku yang memang ya saya kadang apa sih keunikan dari buku itu ya, tapi ternyata memang itu mendorong beliau untuk banyak hal yang harus beliau lakukan ya sebagai tupoksi beliau sebagai Bupati Kabupaten Sorong gitu. Dan puji Tuhan ya anak-anak saya juga, salah satunya si Felix juga termasuk pecinta buku. Iya, pecinta buku juga, dan banyak informasi yang kadang dia bertanya lihat di media elektronik, tapi juga buku yang dia baca gitu. Jadi ketularan mencintai buku juga. Oke. Terakhir satu kata tentang buku. Buku itu sesuatu yang rahasia, yang unik, tetapi mempunyai makna dan manfaat yang besar. Oke. Rahasia, unik tapi bermanfaat. Ya. Ibu Linda, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Salam sehat, selamat atas penghargaan tadi. Siap. Ya, terima kasih banyak. Salam literasi dulu. Salam literasi. Salam literasi. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya masih bersama saya Danusya dan disiarkan langsung dari Perpustakaan Kabupaten Sorong. Nah, tadi di awal kita sudah lihat-lihat
perpustakaannya sangat bagus, sangat megah, sangat nyaman sekali dengan berbagai desain dan banyak sekali buku-buku yang bisa didapatkan di sini dan secara gratis pula ya. Namun tentu saja hadirnya perpustakaan ini untuk menarik dan meningkatkan literasi budaya, meningkatkan minat baca juga khususnya di wilayah Kabupaten Sorong. Dan seperti apa efek ataupun dampaknya dengan hadirnya perpustakaan di Kabupaten Sorong ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ya tentang literasi budaya membaca juga pada khususnya bersama dengan Pak Yoap Mayor SHMSI yang sudah bersama-sama kita dari awal tadi. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong dan ada juga pengelola Taman Baca Kedai Baca Kambik Albertus Bambang Buntoro. Halo Bapak-bapak. Selamat bertemu. Kita ketemu lagi di obrolan budaya hari ini dan kita akan membahas banyak ini seputaran literasi budaya, terutama juga membaca. Saya mau ke Pak Yoap ini terlebih dahulu, Pak Yoap. Nah, sejauh ini seperti apa juga kemudian minat yang hadir dari masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong? Iya, kalau dilihat dari minat baca yang ada di wilayah Kabupaten Sorong, bahkan bukan di Kabupaten Sorong saja, tapi sampai di Kota Sorong, di mana dengan adanya kehadiran gedung yang baru ini, ya pengunjungnya atau pemustakannya semakin banyak yang datang berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Sorong ini. Sehari-hari kira-kira bisa berapa banyak yang datang, Pak Yoap? Kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang waktu di gedung lama, ya 1 bulan bisa dapatkan 50 orang begitu, tapi kalau dengan adanya gedung yang baru ini ya 1 hari atau 1 bulannya itu kemarin sesuai dengan perhitungan kami dari sejak Januari sampai dengan bulan Juni ini sudah 1.300 lebih yang sudah datang berkunjung ke perpustakaan ini. Sudah 1.300 ya. Kebanyakan membaca, pinjam buku atau apa? Ada yang membaca, ada juga yang meminjam buku itu. Apalagi juga bisa menikmati fasilitas wifi gratis di sini juga ya. Iya. Oke, saya mau ke Pak Albertus juga nih. Pak Albertus ini sebagai salah satu orang juga yang fokus untuk terus meningkatkan literasi budaya membaca begitu, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong. Sehingga Pak Albertus dan kawan-kawan dan teman-teman mendirikan yang namanya Kedai Baca Kambik ya, Taman Baca Kedai Baca Kambik di wilayah Kabupaten Sorong juga. Yang melatar belakangi juga Pak Albertus nih untuk kemudian menghadirkan Taman Baca Kedai Baca Kambik ini seperti apa? Iya, saya kira sama dengan perpustakaan daerah ya. Kami punya visi untuk meningkatkan minat baca masyarakat ya. Khususnya anak-anak dan orang muda yang kalau mau dibilang perlu dikembangkan minat bacanya. Keinginan dan kecintaan mereka terhadap buku yang perlu ditingkatkan lagi saya kira. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kemudian saya bersama teman-teman Forum Taman Baca Masyarakat yang diketuai oleh Pak Suhardi mencoba untuk menggagas bukan hanya menyediakan ruang tapi mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik minat baca seperti membaca puisi, mendongeng dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Itu hal-hal lainnya yang kemudian juga dilakukan ya di kedai baca tersebut ya. Betul. Nah, sejauh ini kalau Pak Albertus melihat perkembangan era saat ini, majunya teknologi saat ini, handphone di tangan kita bisa mengakses apa saja. Apa dampak positif dan negatifnya, khususnya untuk budaya membaca, literasi budaya, Pak Albertus? Iya, dengan adanya teknologi saya kira semakin mempermudah sebenarnya akses masyarakat untuk mendapatkan buku-buku bacaan. Hanya yang menjadi permasalahannya adalah apakah minat untuk mengakses itu ada. Sehingga itu yang harus dikembangkan menurut kami dari anak-anak muda dan anak-anak usia-usia sekolah ya. Terkait dengan minat baca itu dulu. Ya, dengan hadirnya Taman Baca Masyarakat tentu saja akan lebih mendorong minat baca itu.
Karena literasi kan bukan hanya sekedar literasi baca, tapi juga ada literasi digital. Iya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, saya kira bagaimana anak-anak bisa secara positif ya menggunakan HP ataupun smartphone ataupun laptop untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang positif. Jadi kehadiran minat baca tentu saja mempunyai dampak positif. Kalau bicara soal dampak negatif pasti ada. Iya. Nah, yang penting kan ada faktor pengawasan di situ. Ya kan? Faktor pengawasan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, masyarakat gitu ya, terhadap anak-anak dan putra-putra mereka. Saya kira seperti itu. Apakah tidak kemudian mengganggu minat? Karena dalam satu HP saja kita bisa mendapatkan melihat banyak hal begitu. Apakah juga bisa menurunkan minat seseorang untuk jadi malas membaca nih? Nah, itu yang saya kira pentingnya pengawasan. Yang seperti saya katakan tadi, gangguan itu pasti banyak, distract itu banyak, apalagi dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diakses dari smartphone ya. Nah, tentu ini menjadi penting bagi orang tua untuk terus mengontrol, mengawasi penggunaan HP sehingga apa yang mereka browsing, apa yang mereka dengan smartphone tersebut gitu ya, itu lebih ke arah positif sih. Saya tidak melihat pada aspek dampak yang terlalu negatifnya, karena kalau kita berpikir soal dampak negatif tidak akan maju-maju gitu ya. Tapi kita Tidak melihat ada habis-habisnya juga. Nggak ada habis-habisnya gitu kan. Makanya kita harus melihat sisi positifnya dari teknologi itu. Dan sisi positifnya itu yang memang harus betul-betul dimanfaatkan ya. betul. Nah, sudah sejauh ini kalau Pak Alberto sendiri melihat minat baca di wilayah Kabupaten Sorong pada khususnya dari segi tingkatan, mungkin walaupun mungkin tidak melakukan survei secara langsung gitu, tapi dari aktivitas sehari-hari, dari minat yang ada sehari-hari, seperti apa sih minat baca masyarakat? Kalau bicara soal data dulu ya. Iya. Kalau bicara soal data memang memang sangat memprihatinkan kalau bicara soal minat baca. Karena ada beberapa penelitian dan kajian yang mengukur minat baca untuk Papua dan Papua Barat ini masih di bawah ya Pak ya. Kita harus mengakui itu, masih sangat rendah. Tetapi dengan adanya usaha-usaha dari masyarakat, dari perpustakaan daerah dengan membuat ruang-ruang ini, saya pikir tadi Bapak katakan, semakin lama semakin bertambah. Ya, kita optimis lah bahwa dengan fasilitas, dengan apa yang sudah disediakan baik dari masyarakat maupun pemerintah akan membangkitkan minat baca masyarakat. Kalau dilihat dari pengalaman, memang harus berusaha keras, harus berusaha sangat keras untuk membangkitkan itu. Tetapi berangkat dari optimisme itu, ya kita tetap berpikir positif bahwa ke depan akan lebih baik nih tingkatan minat baca masyarakat di Papua Barat, khususnya Kabupaten Sorong. Nah, kalau saya mau ke Pak Yop lagi, Pak Yop, yang mendominasi hadirnya yang sering datang di sini, yang paling banyak anak-anak, remaja, dewasa atau? Iya, terima kasih. Kalau melihat dari kenyataan yang ada selama ini, yang kebanyakan berkunjung ke sini mahasiswa, siswa. Kalau untuk ke orang dewasa memang masih jarang. Orang dewasa masih jarang sekali ya? Iya. Oke. Apakah ada kolaborasi juga seperti misalnya dengan universitas? Misalnya di kampus nih dikasih tugas dan kemudian dosennya mengatakan nanti bisa dicari di perpustakaan Kabupaten Sorong ini buku-bukunya, jawabannya dan lain sebagainya begitu. Apakah ada kolaborasi untuk bisa menumbuhkan minat, kemudian membuat anak-anak muda juga terutama mahasiswa ataupun pelajar kemudian datang ini? Iya, kalau itu memang ada untuk kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi memang ada. Seperti dari Unimuda, dari Yayen, pokoknya perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Sorong ini ada buatkan semacam MOU untuk mereka kerjasama dengan kami. Bahkan dari kota pun kami akan MOU dari Universitas Victory dan juga untuk ke Akademi Kesehatan. Mereka juga ke sini.
Nah, Untuk kalau ada kolaborasi dengan perguruan tinggi, ada MOU juga bahkan yang ada dibuat bukan hanya di wilayah kabupaten tapi juga di Kota Sorong. Di Kota Sorong. Apakah ada sinergi juga nih dengan teman-teman ini dari Kedai Baca nih, teman-teman Pak Albertus ini untuk juga bisa berkolaborasi, bekerja sama. Tapi nanti dulu Pak Yoap baru dijawab, kita jeda dulu sejenak, kita lihat penampilan berikut ini ada Paula Ramar dan pemain keyboard kita, musisi yang keren, Anton Rahawari. Di sini pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Hutan dan lautku yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, yang deras mengalirkan emas. Syok ya Tuhan, terima kasih. Di sini pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syok ya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syok ya Tuhan, terima kasih. Syok ya Tuhan, terima kasih. Pendengar
Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di RRI Net Obrolan Budaya. Saya masih bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong, Pak Yoap Mayor, SHMSI. Dan saya juga masih bersama pengelola Taman Baca Kedai Baca Kambik, Pak Albertus Bambang Buntoro. Nah, melanjutkan yang tadi, kalau ada kolaborasi dari Perpustakaan Kabupaten Sorong dengan perguruan tinggi, dengan universitas-universitas, bahkan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sorong juga nih ya. Bagaimana dengan kolaborasi dengan teman-teman LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang baca, khususnya juga dengan Pak Albertus dan teman-teman ini ya, pengelola Taman Baca Kedai Baca Kambik ini. Kalau ada pun juga kolaborasi seperti apa yang dilakukan begitu? Iya, kalau dari kami Dinas Perpustakaan, ya kami sifatnya terbuka untuk siapapun kami bisa hadirkan untuk berkolaborasi. Hanya selama ini yang terjadi, ya gedung kami masih di gedung lama, sehingga dengan adanya kehadiran gedung yang baru ini kami berupaya. Bahkan saya sudah pernah komunikasikan dengan teman-teman dari TBM, dengan adanya gedung yang baru ini sudah ada ruangan yang representatif. Ya mungkin dalam 1 bulan harus lakukan pertemuan untuk lebih meningkatkan kerjasama ini untuk pengembangan literasi di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa untuk perpustakaan sekarang ini, saat ini sifatnya sistem perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi inklusi sosial ini di mana menghadirkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang kita siapkan di gedung ini untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Disitulah dia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga. Karena seperti di awal tadi, tujuannya meskipun berat tapi sangat mulia sekali lah, bisa kita katakan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Albertus sendiri, kira-kira kolaborasi apa yang mungkin bisa dilakukan bersama dengan Perpustakaan Kabupaten Sorong yang megah ini begitu? Iya, terima kasih. Ruangannya cukup luar biasa ya menurut saya, karena ada beberapa ruang di mana ada public space, ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk diskusi, untuk pertemuan gitu ya. Memang kalau secara langsung kita belum terlibat ya Pak ya, tetapi kami tentu saja berharap ke depan akan ada program-program bersama gitu ya dengan perpustakaan daerah yang bisa memanfaatkan ruang yang megah ini untuk kegiatan-kegiatan taman baca ya, taman baca masyarakat. Tentu itu yang menjadi harapan kami ke depan. Itu ya yang menjadi harapannya ke depan. Tapi kalau melihat kondisi yang ada, melihat ruangan yang sangat nyaman ini, kalau bisa diberikan saran apa juga nih yang perlu ditambah mungkin? Kalau menurut saya lebih ke promosi Pak ya. Lebih ke promosi sebenarnya. Ya, promosi. Jadi kampanye perpustakaan daerah ini sebagai ruang publik itu harus selalu digerakkan ya, supaya informasi ini sampai ke akar rumput gitu kan, ke masyarakat minimal yang di sekitar sini dulu lah, ya kan, atau yang dekat-dekat sini, karena sekolah-sekolah juga cukup banyak di sini, ya kan, dan penting juga bahwa informasi itu sampai ke masyarakat di tingkat-tingkat desa gitu kan, camat, dan seperti itu sih menurut saya. Apalagi juga akses ke perpustakaan daerah Kabupaten Sorong ini sudah sangat bagus, sangat terjangkau, jalan ke sini juga bagus. Untuk wilayah Kabupaten Sorong ya relatif dekat juga sebenarnya. Dari kota pun juga ya 30 menit lah. 30 menit lah, itu sudah paling lama juga bisa sampai di sini dengan kondisi jalan yang juga sangat bagus sekali begitu. Betul, Berarti mungkin lebih ke promosi yang harus sering digencarkan ini oleh Pak Yoap dan teman-teman dalam mengelola ini ya. Sejauh ini juga sebenarnya promosinya seperti apa Pak Yoap? Kalau untuk promosi dengan mengawali dengan adanya gedung baru ini, kami promosikan dengan cara kami kerjasama kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminjam armada mereka yang ada, bus sekolah yang ada, untuk menjemput anak-anak sekolah dari sekolah untuk datang ke sini. Jadi itu tahap pertama yang kami sudah lakukan. Nah, untuk keluar misalnya ke daerah yang lebih jauh, kami belum memiliki kendaraan atau kendaraan yang operasional yang untuk kami promosikan itu. Tapi di lingkungan AIMAS ini kami sudah lakukan. Pak Yoap, wilayah kabupaten ini kan sangat
luas juga ini. Jadi masyarakat sejahtera menjadi salah satu yang harus terus dilakukan. Kemudian kecerdasan masyarakat ini juga menjadi salah satu yang menjadi visi misi pemerintah daerah, visi misi Bapak Bupati Joni Kamuru ya. Apalagi juga baru-baru ini Kabupaten Sorong ulang tahun ini yang ke-55 dan tentu saja yang menjadi target salah satunya adalah kecerdasan masyarakatnya dengan membaca. Nah, yang menarik juga di Kabupaten Sorong ada penerapan dalam lingkungan Pemda mengenai bahasa Moy. Di sini tadi waktu di bagian depan saya lihat juga ada kamus bahasa Moy. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang kamus bahasa Moy itu, Pak Yoap? Iya, kalau untuk kamus bahasa Moy ini memang termasuk salah satu programnya Pak Bupati untuk terutama diterapkan di lingkungan birokrat, di mana bahasa Moy ini harus lebih disosialisasikan, diperkenalkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu pada awal kepemimpinan beliau, setiap kali apel pagi yang memimpin apel pagi itu harus berbahasa daerah Moy. Namun dengan adanya pandemi COVID, kegiatan apel itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun untuk bahasa Moy ini yang kata-kata bahasa untuk menyapa orang itu selalu diterapkan dalam kehidupan birokrasi sehari-hari. Untuk bukunya sendiri hanya ada satu versi penulis itu saja atau mungkin ada penulis-penulis lainnya? Atau ada beberapa versi yang bisa kita dapatkan juga di perpustakaan Untuk ini? penulisan bukunya ada dua penulis, yang satunya dari Pak Bupati sendiri, tapi ada juga dari pejabat anak-anak Moy sendiri ada. Ada dua juga kamus, buku ya. yang ditulis mengenai kepemimpinan oleh Bapak Bupati ya? Iya, ada. Iya. Oke, nah ini tentu saja juga perpustakaan ini hadir ini untuk memenuhi pelayanan masyarakat, terutama dari literasi itu sendiri, budaya membaca itu sendiri, dengan berbagai ruangan yang ada di dalam sini begitu. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa bacaan yang bisa kita dapatkan dengan mudah adalah bacaan online ya, Pak Albertus ya, itu yang bisa kita akses dengan sangat mudah. Nah, memanfaatkan bacaan-bacaan melalui online ini juga celah-celah yang kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan oleh perpustakaan Kabupaten Sorong ini seperti apa juga? Iya, jadi untuk bacaan secara online ini, untuk kami saat ini baru mempersiapkan perangkat kerasnya. Nah, untuk perangkat lunaknya, kami sudah upayakan untuk usulkan dalam perubahan anggaran dalam tahun 2002 ini, sehingga mudah-mudahan nanti pada awal tahun 2023 bisa di launching untuk membaca secara online itu, di mana kami sudah siapkan untuk sekitar 700-an judul buku yang akan ke depan 700-an? Ya, untuk dibaca secara online. Itu di ruang multimedia tadi ya? Untuk baca secara online yang harapan kami supaya yang pemustaka itu dia kalau tidak sempat datang ke sini ya bisa dari rumah dia bisa membaca buku judul yang kami siapkan di sini. Berarti mungkin dalam bentuk website. Iya. Dalam bentuk website. Iya. Kalau Pak Albertus melihatnya celah-celah apa yang kemudian bisa dimanfaatkan juga dari perpustakaan Kabupaten Sorong ini? Kalau tidak salah di perpustakaan punya IPUS Papua Barat ya. Jadi ada elektronik perpustakaan Papua Barat. Memang itu sedang dikembangkan. Kalau saya amati sih IPUS Papua Barat sedikit mengadopsi dari IPUSNAS. Jadi IPUS nasional. Memang di situ tersedia banyak buku-buku yang bisa dibaca ya. Kalau kita sudah mempunyai aplikasinya. Tetapi juga berbasis web. Jadi ini memang menjadi peluang untuk lebih membumikan buku-buku untuk semakin dekat dengan anak-anak muda. Karena mereka tidak lagi kemudian sulit mencari buku, tapi juga menjadi tantangan bagaimana perpustakaan juga bisa mendorong mereka untuk bisa hadir ke sini gitu lah, untuk membaca. Itu menjadi tantangan karena semakin mudahnya orang mengakses buku, ya kan, jangan-jangan nanti semakin sedikitnya yang datang ke perpustakaan. Tetapi itu media sih menurut saya. Yang penting kan anak-anak
atau orang muda atau masyarakat lebih senang membaca. Itu yang menjadi target utamanya kan. Karena bagaimanapun dengan membaca, dengan budaya baca tentu itu akan mengolah bagaimana kerangka berpikir analisis gitu kan. Berpikir kritis, lalu justru bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menemukan masalah lebih mudah memecahkannya kalau minat itu semakin tumbuh menjadi budaya dan kebiasaan sehari-hari. Saya kira itu yang menjadi peluang dari online-nya juga. Dan tentu saja peluang-peluang itulah yang harus dilihat ke depan, kemudian dimanfaatkan juga ya. Jangan sampai hadirnya perpustakaan yang bagus ini, yang megah ini juga mubazir nantinya. Itu tadi. Jadi kurang yang datang karena mungkin boring atau apa begitu. Padahal dengan desain seperti ini, kalau saya lihat nyaman, juga nih ala-ala kafe gitu ya, ala-ala kafe. Jadi kita bisa asik membaca sambil menikmati suasana yang ada di sini juga begitu ya. Nah, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya dari Kabupaten Sorong. Sinagi pau eges Papua, pau eges Malamon, newa kua walima eges ko bolwai masinagi. Sinagi pau eges Papua, pau eges Malamon, newa kua walima eges ko folwai masinagi. Sinagi pema funawawi, sinagi pau feren pau egesko, nanimi pawonoa eges Malamon, eges salgasio funawe feden pa. Sinagi pau eges Papua, pau eges Malamon, newa kua walima eges ko bolwai masinagi. Sinagi funawawi, sinagi pau feren pau egesko, nanimi pawonowai eges Malamon, eges salgasio funawe feren pa. Sinagi pema funawawi, sinagi pau feren pau egesko, nanimi pawonowai eges Malamon, eges salgasio funawe feren pa. Nanimi
fred and find. Pendengar dan pemirsa, masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya. Saya juga masih bersama dengan Pak Yoap dan ada juga Pak Albertus. Nah, kita lanjut lagi tadi mengenai apa saja yang kemudian bisa dilakukan untuk terus meningkatkan minat baca, meningkatkan literasi budaya baca khususnya di wilayah Kabupaten Sorong. Tadi sempat kita bahas juga sedikit ya Pak Albertus bahwa akses ke sini jalannya sangat bagus. Tapi ternyata ada yang kurang juga ya, yaitu kendaraan ya. Nah, mengenai hal ini kira-kira masukan seperti apa juga yang bisa disampaikan begitu? Atau apa begitu kira-kira inovasinya untuk mengatasinya? Iya, kalau saya kira untuk kendaraan ini yang punya kewenangan terkait dengan transportasi publik, ini kan Dinas Perhubungan gitu ya. Mungkin perpustakaan daerah bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang menangani itu sehingga minimal ada transportasi publik yang sampai ke perpustakaan daerah. Iya ya, Itu supaya sih yang tidak punya kendaraan pribadi mau Betul. ke sini tuh tidak mudah lah, lebih mudah lah. Lebih mudah, betul. seperti Tidak, itu. aduh mau ke sini tapi terhadap Jauh. kendaraan. Begitu rasanya. Nah, melihat hal ini juga kira-kira apa yang bisa dilakukan nanti Pak Yoap? Ya, saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Albertus. Pak Albertus itu memang sangat bagus. Ya, walaupun ya selama ini kan dari Dinas Perhubungan sendiri sudah katakan bahwa mereka akan menyiapkan kendaraan publik yang mana operasionalnya bisa sampai di kilo 24 sini. Iya. Namun kenyataannya belum. Namun dengan adanya saran usul seperti yang sudah disampaikan tadi, kami juga akan secara khusus kami lakukan kolaborasi lagi kepada pihak Dinas Perhubungan agar ya minimal ya dalam waktu-waktu tertentu mereka siapkan ya kalau bisa ya hari-hari kerja itu ya kendaraan yang untuk penumpang atau kendaraan yang sifatnya melayani masyarakat ini ya minimal bisa sampai di depan kantor Bupati Sorong sini ya cukup sudah untuk bisa masyarakat yang mau berminat untuk datang ke perpustakaan bisa nyampe ke tempat ini untuk bisa. Nah, kemudian juga Pak Yoap, bagaimana nih perpustakaan kemudian perpustakaan Kabupaten Sorong ini memfasilitasi untuk teman-teman yang difabel? Bisa datang juga di sini, bisa menikmati perpustakaan ini juga begitu untuk teman-teman yang difabel berkebutuhan khusus. Oh, yang itu ya saya pikir itu juga perlu satu saran yang sangat baik buat kami. Ya mungkin salah satu caranya ya kami harus kerjasama juga tetap kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan untuk menggunakan kendaraan bus sekolah yang ada untuk bisa datangkan mereka ke perpustakaan umum daerah Kabupaten Sorong ini. Masih akan banyak kerjasama sinergitas dengan dinas-dinas terkait juga yang akan dilakukan begitu. Kalau Pak Albertus sendiri melihatnya kira-kira apa yang kemudian juga bisa ditambah dilakukan terutama khusus untuk teman-teman difabel juga? Iya, saya kira mulai dari infrastruktur ya kita harus menyiapkan. Misalnya tangga ya. Misalnya buat yang menggunakan kursi roda misalnya itu mesti juga dipikirkan itu. Juga kalau semakin banyak yang berkebutuhan khusus atau disabel itu datang kemari ya perlu disiapkan juga buku-buku yang untuk yang tunanetra misalnya dengan braille misalnya atau perangkat multimedia yang menggunakan sound. Jadi ke depan menurut saya kalau semakin banyak yang disabel yang datang ya perlu dipikirkan hal-hal tersebut gitu kan. Karena kan butuh bacaan-bacaan khusus yang buat yang tidak bisa melihat misalnya. Iya kan dengan dia meraba gitu kan. Koleksi-koleksi seperti itu yang mesti ditambah. Lagi juga fasilitas yang tadi saya sampaikan ya. Kalau multimedia ya bagaimana yang disabel itu bisa menggunakan komputer misalnya. Ya kan seperti itu. Sehingga fasilitas-fasilitas seperti itu nantinya lebih familiar buat yang disabel. Saya pikir seperti itu kalau bicara soal fasilitas. Karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti beberapa puluh tahun ke depan lahir juga pemimpin-pemimpin yang ada dari sini begitu. Pernah datang ke sini mendapat inspirasi di sini dan membangun Kabupaten Sorong juga dari
perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Sorong ini ya. Iya. Dan katanya juga sudah ada ini ya, sudah dikembangkan mobil perpus ya. Perpustakaan keliling, menurut saya juga menarik tuh untuk menjangkau buat yang disabel, yang jauh gitu kan. Dengan adanya kendaraan perpustakaan keliling juga bagus juga tuh untuk dikembangkan perpustakaan daerah. Saya pikir itu sih. Jadi jemput bola. Jemput bola juga. Jemput bola juga. Oke, Semakin baik. besar. Yang terakhir, Pak Yoap, mengenai literasi budaya, dalam hal ini budaya membaca. Hadirnya perpustakaan di wilayah Kabupaten Sorong ini juga menjadi kemajuan tersendiri. Ini salah satu bentuk kemajuan Kabupaten Sorong saat ini begitu. Nah, kedepannya apa yang kemudian akan terus dilakukan dan harapannya juga seperti apa dengan hadirnya perpustakaan daerah Kabupaten Sorong ini? Kedepannya seperti apa, apalagi rencana-rencananya akan dilakukan, kemudian harapannya juga seperti apa dengan hadirnya perpustakaan daerah Kabupaten Sorong ini? Iya, jadi untuk perkembangan ke depan, ya seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa gedung ini baru, sehingga kami juga harus memikirkan hal-hal yang baru yang mendukung kami dalam mengembangkan perpustakaan ini ke depan. Nah, seperti contoh saat ini dengan sudah adanya gedung yang baru ini, kami membuka adanya ruang storytelling untuk anak-anak yang sudah kami lakukan saat ini. Jadi setiap saat dari sekolah-sekolah khusus dari TK maupun PAUD mereka sering datang ke sini untuk lakukan kegiatan di sini. Oke, kalau Pak Albertus, harapannya dengan hadirnya perpustakaan daerah Kabupaten Sorong ini untuk terus meningkatkan literasi budaya membaca, apa yang bisa disampaikan? Iya, apa yang sudah dilakukan oleh perpustakaan daerah menurut saya itu sudah cukup baik ya. Nah, mungkin perlu ada gebrakan-gebrakan untuk selalu menghadirkan masyarakat ke perpustakaan daerah. Misalnya dengan berbagai macam lomba, event, dan lain sebagainya. Kemarin kan ada lomba mendongeng, gitu kan? Ada lomba perpustakaan sekolah, gitu kan? Menurut saya ini yang mesti terus dirutinkan ya, Mas. Betul. Mesti terus dirutinkan, digalakan terus, karena bagaimanapun untuk memotivasi salah satunya adalah dengan rewards yang menarik, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Itu salah satunya. Saya kira dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kemarin dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Sorong memang sangat relate dengan apa yang ada juga ya saat ini ya. Dan itu sangat bagus sekali ternyata ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong, Pak Yoap Mayor SHMSI. Terima kasih kita juga sudah diizinkan kehadirannya hadir di ini sini. di RRI Net Obrolan Budaya hari ini. Kemudian juga terima kasih untuk kehadirannya pengelola Taman Baca Kedai Baca kami Kabupaten Sorong, Pak Albertus Bambang Buntoro. Terima kasih. Pak Albertus juga sudah ngobrol-ngobrol dengan kita nih di RRI Net Obrolan Budaya. Yawa uraki awa emane Yawa uraki awa emane Kemane ene amane irimamona no manoroa ima ikao
yawauraki awae mane yawauraki awae mane ene amipi ki amipi ako make mane ene amane irimamona no manoroa ima ikao ene amipi ki amipi ako make mane ene amane irimamona no manoroa ima ikao no manoroa ima ikao. Pendengar dan pemirsa RRI.net obrolan budaya, manusia hanya punya dua cara untuk belajar. Pertama, yaitu dengan membaca. Kedua, berkumpul dengan orang-orang pintar seperti yang saat ini sudah kita lakukan bersama di RRI.net obrolan budaya seputar literasi budaya, dalam hal ini membaca. Sampai di sini RRI.net obrolan budaya. Unu mase, warway natsmut, siwe fave.